langsung aja kita lemparkan kembali kepada dua caster kita yang sudah bersiap-siap di sebelah NASA. Silakan Ranger Mas dan juga Chippy. Thank you so much Mas Gary, Kami dan juga ada Obawa. Kalau kata Profesor Kami, Pak Boy udah datang. This is my boy. This is my boy. Udah siap untuk menonton Kiboy dan bahkan Sonic udah mulai ramai. Udah mulai meriah. Buat kalian semua yang nonton di rumah dan belum hadir langsung yuk cus ke Istora Senayan. Buat nonton langsung dan mendukung tim Indonesia tentunya. Dan sebentar lagi kita akan berada di match Snapdragon. Yes. Kenapa? Pro player. Kita masuk match 2 dong. Kita optimis ya. Teman-teman dari Onyx Esports, mereka masih bisa mengantisipasi power hero yang dimiliki dan dilepas oleh Yudo Red Giant, sehingga seperti yang bakal kita duga akan ada kemenangan 2-0. Alright, di depan sana bahkan kalau bisa kita bilang ini kembali akan terjadi di mana posisi dari Kiboy ini akan menjadi sosok yang menakutkan untuk para pasukan dari Yudo Red Giants. Tapi mungkin ini akan bisa lebih tercounter sedikit. Kenapa aku bisa bilang lebih tercounter sedikit? Karena posisinya Kiboy ini nggak bisa heal dengan maksimal. Kita punya Baxia di sini. Memang early game dari Baxia ini bisa cukup untuk menghentikan seorang Kiboy. Dan lihat, Kiboy nampaknya juga akan head to head dengan seorang Pancake. Sans bakal coba untuk membantu, Pancake belum dipaksa untuk flickernya. Itu dia. Udah dipaksa flicker yang tandanya para pasukan Yudo Red Giants kali ini tidak bisa melakukan initiate di early game. Alright, udah ada informasi yang penting untuk teman-teman Onyx di area early. Sejauh mata memandang, Kiboy juga masih belum terlalu menerapkan agresivitasnya karena mereka tahu betul power dan karakteristik jungler yang digunakan oleh Yudo Red Giants adalah hero durability yang cukup independen dan juga cukup sustain. Itu yang membuat tidak ada permainan yang cukup agresif, tapi di area top lane. Oke, bakal coba di solo pick off tadinya, tapi nampaknya Gojes terkena surprise. First blood akan coba terjadi. Nice one. Sekis Hu di depan sana, tap softly dikeluarkan dan ini dia Kyrie mencoba untuk bertahan dengan pedangnya. Tapi para pasukan dari Yudo Red Giants mereka masih mau lebih, mereka mau Kiboy dan Kiboy kali ini berganti. Tidak ada sosok dari Revitalize, tapi Purify untuk menyelamatkan harinya. Alright, tidak ada korban jiwa yang didapati di area top lane sana, hanya jual beli serangan belaka setup untuk memancing adanya satu buah research yang keluar dari Gojes, juga menahan juga lebih tepatnya. Karena kalau memantau dari skill leveling Boots, udah masuk ke level 4 dan ready untuk memberikan kontribusi di turtle yang sudah mulai hadir. Lebih lagi kalau memantau dari Yasuo God lane ini masih cukup aman sentosa, belum ada gangguan yang berarti. Kedua belah God lane pun masih cukup independen dan mandiri. Tapi lihat Sans dipaksa wings by wings. Purify Gaming save the day untuk seorang Sans, gagal untuk di Way of Dragon. Tapi Gojes kayaknya udah mulai harus berpikir dua kali kalau mencoba untuk solo pick off boost. Dan bahkan dia membalikkan kembali keadaan yang dimiliki pada saat dikeluarkan seperempat darah. Tapi para pasukan dari Yudo Red Giants mencoba untuk membakar Kiboy. Kiboy di all in. Langsung hilang begitu saja dan Retribution from Kyrie gagal. Sekis Hu berhasil mengamankan sosok Turtle di area top lane. Early game yang berbeda dengan game yang pertama. Yudo Red Giants lebih perkasa untuk kali ini. Ketinggalan nggak tuh last hit dari gold buff-nya, sehingga berhasil diamankan oleh seorang Boots. Tapi lihat flicker for nothing. Pancake. Gak ada yang lihat, Aman aja. Tentu ya. Aku tadi lagi merem. Oke, Pancake is okay, no problem. Yes, nggak apa-apa, not a big deal. Tidak ada yang berhasil ditendang. Sainz juga dipancing untuk membuka satu buah area of effect dari Pattern of Astrek untuk melakukan clearing dengan sangat cepat. Ini ada informasi yang cukup penting. Meanwhile di area top lane, Black Dragon Form dibuka oleh Gojes hanya untuk mengusir mundur Kyrie yang sempat berkontribusi. Tapi lebih tepatnya dipaksa untuk Black Dragon Transform. Yes. Ketika ada Black Dragon Transform yang dipaksakan, tapi para pasukan dari Yudo Red Giants, mereka early-nya memang kuat sekali. Mereka memang punya power sangat kuat dan bakal lihat Kyrie mencoba untuk membantu bergerakan dari seorang Sans yang harus tumbang. Dengan ada clear yang didapatkan, bahkan para pasukan Yudo Red Giants, mereka lebih memilih mana ya? Karena Jajan di mana? kali ini Jajan di mana? dan bahkan Kiboy masih coba bertahan tidak Di mana, Mbak? karena gak punya power yang Sini ya? Super Steve ini apakah Super Net? Gak sih? Mungkin ya, kayaknya Atau super. ganti player? Karena nggak ada informasi dan jadi juga analis nggak ada yang ini ya, make sure kalau ada pergantian. Tapi lihat sudah ada satu buah distraction sudah diberikan oleh Pancake maju ke depan dan Kiboy tumbang for nothing. Cewek
bakal coba untuk dipantau kah? Tapi ternyata tidak. Yudo Red Giants mereka setelah berhasil membawa satu buah tangan dari sang romer Onyx Esports, mereka mundur lagi ke area belakang. Belum ada pressure yang intim datang ke area dari masing-masing bot lane. Karena lihat Sekis bakal coba untuk melakukan setup sebetulnya kenapa? di area turtle yang kedua. Oke, itu yang aku bilang. Itu nggak bakal bisa bertahan, beda sama game pertama. Iya. Karena dia ada Baxia. Regennya nggak butuh dominan, sudah ditutup sama seorang Baxia. Dan kali ini Kairi bakal coba diganti kan, tapi ternyata Tempest of Land for defensive. Menuju ke arah belakang, mengadu retribution. Dan bahkan apakah Kairi akan coba di zoning out. Dan tidak ada retribution untuk seorang Kairi. Hanya melakukan patroli udara di depan sana para pasukan dari Yudo Red Giants mencoba mendapatkan seorang puts. Dan para pasukan dari Yudo Red Giants mereka nampaknya terlalu kuat. Lastnya terlalu tinggi. Puts mencoba menghindari damage yang dapatkan. Puts kali ini akan coba dimakan oleh seorang Sekisu. Baxia too strong. Dan Puts akan menjadi keganasan dari Yudo Red Giants. Akan ditukar satu untuk satu tapi nampaknya Kibai. B-Boys. Small move yang membuat Gojes bertahan hidup dan bahkan 2 point kill didapatkan oleh pasukan Yudo Red Giants. Ya, 2 untuk nothing. Onyx mereka dipatahkan banget sih dengan karakteristik dan juga komponen hero yang memang jauh berbeda dari game sebelumnya. Ini yang membuat Onyx nggak dapetin early advantage yang cukup memadai. Terlebih lagi kalau kita lihat di area bottom lane, bahkan Kairi pun udah mulai mendapatkan banyak sekali damage yang cukup maksimal dari 2 pemain Yudo Red Giants. Kairi benar-benar dibatasi. Jangan jadikan. Banget untuk bisa memberikan pressure tambahan, tertahan dengan adanya swift crossbow yang sudah dikantongi juga, belum mengarah ke area item yang bulat, dan bahkan lihat pancake dengan beraninya mengganggu ke area polar atas jungle yang dimiliki oleh seorang Kairi juga. Dan bahkan kalau melihat dari posisi item yang sudah diamankan oleh kedua belah bot lane, ini masih cukup so-so sih. Udah jadi Blood of Despair untuk seorang cewek dan juga Demon Hunter Sword untuk seorang Super Saiyan. Alright, Kairi masih mau lebih dan Gojes akan coba ditumbangin satu hit terakhir. Tapi lihat itu, Imun yang berhasil menahan sedikit tapi tidak bisa terlalu lama. Kalau GP sadar kenapa dia bisa terbang langsung turun lagi, karena dia menghindari damage dari linknya. Tapi ternyata 2 titik pedang yang membuat anak tangga untuk seorang Kairi yang bahkan membuat Gojes harus kehilangan nyawanya. Finally ada satu buah hero yang berhasil ditumbangkan ya, lebih tepatnya oleh teman-teman dari Onyx. Nah, melihat posisi dari Super Saiyan memaksimalkan potensial yang diberikan oleh teman-teman Yudo Red Giants, pressure yang dibawa oleh mereka ke beberapa pola jungle yang dimiliki oleh Kairi. Sehingga ada satu buah objektif turret sebetulnya yang berhasil dihancurkan di sana, dan Turtle. Oh, Turtle bakal coba diambil tapi lihat damage setelah diberikan. Udah ke arah belakang, GP, Kairi ke arah belakang. Satu buat satu point kill didapatkan tapi lihat para pasukan dari Yudo Red Giants mereka harus terpecah belah. Tiba-tiba terjadi. Gojes ke arah belakang. Tidak ada lagi Black Dagger transform. Gojes harus mundur. Dan para pasukan dari Yudo Red Giants mereka belum menerima damage dari seorang cewek. Kairi juga tinggal pulang aja. Dan para pasukan dari Yudo Red Giants dengan Onyx sama-sama gak punya power of retribution. Alright, ini bakal dipatahin kayaknya perfect jungler karena Kairi udah ready. Turtle berhasil disecure oleh seorang cewek sehingga adanya satu buah objektif netral yang berhasil disecure oleh teman-teman Onyx. Di area bottom lane, Gojes nggak mau mengambil resiko, lebih memilih untuk merelakan satu objektif turretnya berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Tapi lihat setup dan bahkan pencurian yang hendak dilakukan oleh Sekisha terhadap purple buff yang bakal dibalas sebetulnya oleh seorang Kairi. Oh, hanya mencoba untuk menukar saja, tapi ketika cewek datang, nampaknya para pasukan dari Yudo Red Giants udah mulai harus hati-hati. Super Sip, Battle Mirror yang masuk ke belakang, Brennan Avandi from cewek, gak berhasil mendapatkan apapun. Para pasukan Yudo Red Giants mereka benar-benar solid sekali dengan kesatuan mereka. 5 orang secara bersama mencoba untuk melakukan rotasi dan tertinggi dipegang Sekishu. Cewek masih berada di posisi kedua tapi lihat Swell Dragon-nya tadi keluarkan begitu saja. Kiboy is coming, pencetan dasar terkena Final Slays. Mundur ke arah belakang cewek. Dihajar habis-habisan 2 orang menuju ke seorang cewek membuat dirinya harus diam termerung di depan sana. Tapi lihat yang dilakukan oleh seorang Gojes. Dia mencoba untuk mendapatkan satu sosok point kill yang tidak berarti karena Kairi di arah bottom lane bebas untuk melakukan split push. Final Slays kembali terjadi. Kairi is coming. Pahlawan kali ini dari sosok Onyx datang di belakang. Dan bahkan
akan mendapatkan 1 poin kill lagi untuk Onyx Esports. Yes, dikala permainan killer yang dibawa oleh Kairi dipatahkan di area early, beralih profesi menjadi split pusher pun dilakukan oleh Kairi dengan adanya penghancuran terhadap objektif inner bottom turret yang dimiliki oleh Yudu Red Giants. 2 pemain tumbang ditukar dengan hilangnya sang god lane dari Onyx. Mereka bakal coba untuk sama-sama mundur secara teratur. Belum ada gangguan berarti lagi yang bakal dibuka sebetulnya. Karena kalau kita lihat masih cukup safety. Dua-duanya sama-sama menjaga jarak. Karena kurun waktu dari Lord pertama juga udah mulai semakin dekat. Keduanya disibukkan untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Dan kalau ngomongin dari perekonomian, sebetulnya macro play dari Onyx Esports masih sangat jalan. Karena perbedaan network ini malah justru dipegang kendali oleh Onyx Esports. Oke, tapi kalau melihat adanya Sekishu yang pede dengan Retribution ya, kali ini dia bakal coba mengamankan Lord, mencoba untuk mempoking. Ini adalah hitungan waktu dimana Kairi punya waktu untuk dapetin part of buff, tapi para pasukan dari Yudu Red Giants mereka standby on position, bakal coba dihajar, Red akan dikeluarkan, tapi di dalam belakang, Retribution di sound point, Red rapatinya gagal, tapi lihat di belakang sana pun satu dari korban kegagalan Yudu Red Giants, Blazing dan dikeluarkan, Thames Stormblade pun defensif, para pasukan dari Onyx Esports memilih untuk mundur, karena Yudu Red Giants terlalu solid. Satu untuk nothing, disusul lagi dengan area satu buah objektif Lord yang berhasil diamankan oleh Yudu Red Giants. Tidak berhenti sampai di sana, sektor bangunan turret pun berhasil dia raih. Membuat Onyx Esports mereka harus mundur secara teratur, memaksimalkan area objek yang datang dari seorang Suns nantinya untuk melakukan defensive power. Karena di Lord pertama, ini otomatis bakal dimaksimalkan oleh Yudu Red Giants untuk bisa hancurin karya inner turret. Karena melihat kalau kita dari area sisi tadi, Lord pun langsung hajar. Oke, ada tiba kembali terjadi dibuka oleh Sekishu. Tapi informasi yang telah diberikan adalah Pancake telah mengeluarkan Way of Dragon-nya. Sans, langsung dari extract defensif dan Kairi lihat Paikan menjatuhkan Kairi. Kairi orange buff, sebelum orange buff. Habis Kairi dapat orange buff, dia langsung menuju ke arah top lane. Kalaupun tadi berhasil dapetin orange buff, ini malah menjadi manfaat untuk seorang Kairi. Dia bisa pilih yang lebih mahal untuk seorang Baxia. Itu dia, dan jadi salah satu keuntungan juga karena dengan yang pemotongan terhadap wave minion absolutely. Padahal ada satu buah untunan genderang perang yang bakal dibawa oleh Yudu Red Giants. Pancake sudah mulai mendapatkan beberapa resource damage yang dikeluarkan oleh Onyx, tapi lihat Kairi. Oh, surprise Kairi! No. Sang damage yang terlalu besar membuat Kairi tershutdown. Dan kamar ubah, dan Blazing Red from Summership. Summership berhasil mendapatkan satu poin kill atas Suns. No Hydra defensive dan masuk lane. Yudu Red Giants kali ini dominasi invite jungle yang sangat mahal. Mereka membuat Onyx Esports berada di kondisi yang tidak cukup baik. Lihat dengan dominasi di dua lane. Mereka mencoba untuk mendapatkan inner turret dari Onyx Esports. Dua yang terakhir diselamatkan. Musuh dari bilang utama. Surrender dikeluarkan tapi damage-nya belum cukup. Godzilla. Satu para pasukan dari Onyx harus ditelan bumi. Dan cewek tersisa seorang diri. One last man standing. Yes, 4 pemain down. Dan bahkan tidak ada pertukaran. Onyx tidak berhasil mengeliminasi beberapa pemain Yudu Red Giants yang bisa dibilang too strong untuk memberikan pressure demi pressure. Lord advantage di Lord pertama memberikan 19.600 torehan damage yang dihasilkan. Bahkan kalau kita bisa lihat juga semua inner turret yang dimiliki oleh Onyx Esports terpantau berhasil diamankan oleh teman-teman dari Yudu Red Giants. Ini mempengaruhi bagaimana item yang sudah dikantongi. Gap gold juga udah mulai terpantau antara 1085 dari kedua belah gold lane. Cewek benar-benar terbatas dari penambahan itemnya. Memanfaatkan Levic Roar untuk memberikan penetrasi. Terlebih lagi kalau kita lihat udah ada satu buah Wind of Nature juga yang ada di tubuh dari seorang Super Shift. Ini membuat dia ready sebetulnya untuk bisa menangkal damage yang tiba-tiba datang dari Kairi yang menuju ke arah back lane. Berikut juga nantinya damage yang dikeluarkan oleh seorang cewek. Oke, winning condition yang dimiliki dari Yudu Red Giants adalah gimana caranya mereka bisa mengamankan Lord kali ini. Dan Onyx, mereka udah mulai harus siap untuk mengadu team fight terlebih dahulu sebelum adu Retribution. Kenapa? Melihat dari story yang terjadi, Kairi gagal dengan Retribution-nya. Tapi lihat dengan posisi yang sangat bagus, mencoba untuk mereka satu momen kill sakit langsung hilang begitu saja. Damage terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Thames Stormblade dikeluarkan, Super serta ada bahkan Retribution-nya gagal dari kedua belah pihak. Tapi Kairi masih mau lebih. Lihat tembus yang dilakukan dari seorang Kairi mendapatkan satu batu Redka. Di arah belakang para pasukan dari Yudu Red Giants mencoba mendapatkan satu momen kill kembali. 4 kali ini berbanding dengan 2. Angka yang tidak adil tapi ternyata keuntungan di tangan dari Onyx Esports. Yes, bagaimana team fight terbagi menjadi 2. Good memberikan distractions tapi Lord
masih sempat disecure dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Gojes. Dua pemain down. Oh, ini dua bisa dimakan. Oke. Ini dua orang bisa dimakan. Karena mereka gak berdua apapun terjadi. Lihat Sekis That's right. bakal coba di all in. Damage terlalu sakit dan shutdown akan coba terjadi. Cewek, damage yang tidak terbentuk. Randall Apathy from Cewek berhasil men-shutdown pergerakan dari Sekis Ho. Upsi, tembakan garis lurus yang datang dari seorang Cewek membuat area satu buah shutdown effect yang berhasil diamankan mengarah ke area dari sang pemegang Retributions dan bahkan Lord yang kedua tidak memberikan dampak yang cukup positif sebetulnya untuk teman-teman dari Yudu Red Giants. Defense leaderboard dipimpin oleh Kairi yang benar-benar memaksimalkan potensial untuk bisa mengacak-acak backline yang dimiliki oleh Yudu karena dari permainan agresif yang diberikan oleh seorang Kairi ini cukup balance, masih menjadi eksekutor yang cukup ganas, tapi lihat Pancake nampaknya bakal coba untuk membaca situasi. Berada di garda depan. Alright, ada yang keluarkan. Super Sim hilang. Kali ini ternyata bukan Super Sim, tapi Pancake yang benar-benar menjadi Pancake. Lihat, Randall Apathy from Cewek, tapi belum bisa menumbangkan damage dari seorang Super Sim. Masih bisa ditahan. Pancake udah mulai harus berpikir dua kali karena Cewek udah level 15. Cewek yang strong dan winning kondisi dari Onyx adalah sekarang mereka bisa melakukan split push. Mereka bisa melakukan split push dengan adanya Kairi dan bahkan kalau bisa push megang lane sendiri, 3 orang tersisa mereka harus solid. Yep. Kenapa? Just in case dengan pergerakan team fight yang dipaksa oleh Yudu Red Giants, mereka tuh masih bisa tahan. Keep up dengan 3 orang bahkan push bisa mengcover dan ini seperti tadi, dia fokus ke arah turret dulu. Dia turret ke arah belakang, dia paksa Spersi, mundur pakai Metal Mirror Image, ternyata Cewek udah standby. Itu dia sisi point of view yang terjadi tadi. Lihat, akan ada satu buah serangan lanjutan yang datang dari pemain-pemain Onyx Esports yang ternyata masih belum mau direspons lebih jauh lagi oleh Yudu Red Giants. Bagaimana concern yang dimiliki oleh Onyx ini mengubah skema permainan agresif yang dibawa oleh Yudu. Bahkan mereka dipatahkan dari konsistensinya loh. Lihat Lord dari kambuletnya. No. Itu minus. Bukan cuan, malah minus. Malah mereka yang harus kehilangan turret. Malah mereka yang harus bawa obat dipaksa. tuh. Hampir ter-wipe out. Dan bisa dibilang, sekarang gimana caranya mereka bisa dapetin objektifnya dulu. Kalau misalnya mereka dapetin Lord tapi tanpa ter-takedown dan mereka habis dapet Lord, mereka nggak boleh team fight. Harus langsung disengage. Karena ini gila banget sih. Dari Lord yang berhasil diamankan oleh Yudu Red Giants, justru itu menjadi satu buah kesempatan buat Onyx untuk menyamakan kedudukan dengan hilangnya masing-masing intertarat dari Yudu Red Giants tanpa Lord yang berhasil disecure oleh kawan-kawan dari Onyx. Tapi kita bakal lihat karena Lord di menit ke-16 juga udah mulai terpantau muncul, bahkan sudah mulai ditilik dan juga dipoking sebetulnya oleh sang jungler Yudu Red Giants Sekisha. Dia bakal coba untuk mancing. Tapi yang perlu diperhatikan adalah Boots yang memang perannya persis dengan game yang pertama, setup moment, gangguan distractions, dan juga bagaimana posisi dari Cewek. Ini yang berat dari Yudu Red Giants karena Gojesnya tuh benar-benar ditahan banget untuk bisa masuk area backline. Aku lebih berat di arah bottom lane sih. Itu laning jauhnya Yudu Red Giants bagus banget loh. Dia mendorong sampai depan base. Ini just in case para pasukan dari Yudu Red Giants mereka dapetin loh. Tapi Lampen Einstein keluarkan. Gagal dengan arena dapetin yang seorang Cewek. Maka coba di all in terus saja. Seksus gak bisa kemana-mana. Dia bisa terlalu sakit. Tapi Kairi, lihat. Kairi berada di atas batu. Kairi akan coba untuk menunggu. Cewek tidak akan tumbang. Dia masih pucat. Dia bisa banyak tepakan. Lihat. 1 poin kill akan coba didapatkan oleh seorang Yudu Red Giants saat push. Ditukar dengan sosok dari Gojes sama-sama XP laner. Tapi powernya sekarang di tangan Oni. Kenapa? Gojes adalah sosok penentu dari team fight. Ada Cewek standby position. Dewa yang Dragon yang sangat mahal. Cewek terjadi peningkatan. Play from Cewek. Shutdown kembali terjadi dari para pasukan dari Yudu Red Giants. Mereka menukarnya dengan 3 poin kill yang sangat mahal. Dan sosok dari Kairi benar-benar dibutuhkan. Apakah Kairi mampu mengadu retributionnya kali ini? Atau bahkan Kairi mengurungkan niatnya? We'll see, karena kalau kita lihat dari replay yang terjadi ya, milik setup dari pemanfaatan super save yang dibalas dengan outplay, kedua belah god lane ter-pick off, tapi 3 pemain dari Onyx harus tumbang. Perbedaan kuantitas terlihat jelas, tapi setup Lord mampu dikontes oleh Onyx. Kairi kita lihat. Damage yang Kairi diberikan. terkena damage cukup sakit. Tapi lihat, dia That's masih right. menunggu. Sans. Dapatkan gagal. No. Invasi dari satu bar retribution yang gagal. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Sans mencoba untuk menjemput begitu saja. Kairi lagi-lagi dibikin kebingungan gimana caranya dia bisa masuk. Terlalu banyak damage, terlalu banyak sisi. Kairi benar-benar lumpuh tadi. Immortalnya bahkan harus lepas ya. Dan dia harus bertumpu dengan item defensif lainnya yang nanti kita belum tahu sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh seorang Kairi.
di area bottom lane terpantau terus-menerus memberikan satu buah distractions dari kawan-kawan Onyx. Dan mungkin ini yang membahas dari item, Kairi full offensive item dengan adanya satu buah true damage dari Endless Battle, dengan adanya attack speed tambahan dari Windtalker, dan juga critical yang bisa dimaksimalkan dengan Berserker Fury. No defensive item, mampukah Bennett Red sih, Giants? ini dia. Mereka harus Bennett, tapi lihat Council Gaming telah terjadi menuju ke arah Sans. Rasa dikeluarkan Bennett, tapi lihat Purify Gaming belum dipaksa oleh seorang Sans. Blessing gagal, tapi dia bisa tahu besar. Boost versus everybody. Dan siap dari arah belakang Ipai. Mencoba untuk melakukan sandwich gaming. Dipaksa tim Bahkan fight. coba dipaksa tim fight. Kairi mencoba untuk melakukan endgame di arah bottom lane. Dan bahkan satu best turret yang sangat mahal. Gojis di depan sana, maka coba ditumbangin. Kairi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Pertukaran yang cukup adil. Sama-sama best turret. Lihat Onyx masih bertahan di Star Star. Mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali, selalu ada pertukaran yang equal yang buat Onyx nggak pernah berada di posisi yang tidak diuntungkan atau bahkan bisa dibilang rugi bandar, karena mereka selalu bisa menukar dengan objektif yang sangat-sangat penting milik teman-teman dari Yudu Red Giants. Bahkan ketertinggalan network yang tadinya dipegang kendali oleh Yudu kini kembali di-lead oleh Onyx. Walaupun kalau membahas dari perekonomian ini perbedaannya tidak terlalu signifikan, tidak ada yang terlalu mendominasi, tapi dengan daya power macro play yang dimiliki oleh Onyx, Yudu Red Giants mereka harus lebih memperhatikan lagi sebetulnya. Karena kalau kita lihat dari Kairi, ternyata Kairi cuek dengan area teamfight yang dipaksa terjadi di area mid lane dan bahkan memaksimalkan laning jauh yang membuahkan hasil dari Lord Advantage. Hanya 7.900 turret damage yang ditorehkan. Yang kalau sebenarnya Cipi, kalau bisa gue lihat dengan Lord sekeras itu, ini kayaknya masih tidak terlalu untung lah. Tapi nggak rugi, karena dapat best turret. Karena jujur dengan Lord sebesar itu, harusnya dia bisa mainin tinggal lihat musuhnya. Dan bahkan dia kecolongan best turret di arah bottom lane itu sih yang membuat dia nggak jadi untung loh. Ini berharga banget buat Onyx ya, terkhusus dan rugi benar dengan pembahasan kita dari Lord yang udah di-secure 3 kali oleh teman-teman Yudu Red Giants. Selalu bisa ditukar dari objektif yang mahal untuk Onyx. Tapi udah ada final slice yang dibuka mengarah ke arah Pancake yang masih terlalu sustain dengan adanya immortality yang terbalut. Membuat hanya gertakan belakang yang datang dari seorang Boots karena Lord Evolve di menit 21 sudah mulai muncul. Dan lihat damage yang diberikan oleh seorang cewek udah mulai terasa perih di beberapa hero glass cannon yang dimiliki oleh Yudu. Dan yang bakal dimaksimalkan adalah kembali dari area laning jauh sih. Mengingat posisi Lord masih di posisi yang berada di sebelah sisi kiri hutan yang belum terpantau di poking juga sebetulnya oleh kedua belah tim. Ya, Boots akan coba untuk memberikan pressure aja dengan final slash yang dia miliki. Dan bahkan ini Keyboy sih harusnya udah siap ya. Karena dia gimana caranya Zakiti nggak bisa melakukan seorang Kairi. Karena dia tadi yang bikin Kairi ini takut adalah damage besar burst dari Zakiti. Zakiti ini benar-benar nge-burst dari seorang Kairi dan laning jauhnya kali ini dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Lihat, di arah bottom lane terdorong, di arah top lane juga terdorong. Para pasukan dari Yudu Red Giants, mereka jangan sampai kehilangan Sekishu. Karena kalau Sekishu berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Onyx, ini berbahaya. No power of retribution, dengan power of retribution ada bakar Renor Apati kena. Tapi Federer Strike yang gagal ini kombinasi yang hampir saja bisa mendapatkan 1 point kill. Karena tadi kalau misalnya sadar, Zakiti itu bakal dimakan satu Federer Strike kena tapi Rennernya nggak kena. Tapi sekarang ketika Rennernya kena, Federer Strike nggak kena. Yap, dan itu yang membuat Zakiti masih bisa mundur dan bahkan tidak ada resource flicker yang cukup berarti juga yang dikeluarkan. Tapi nampaknya setup power dari Onyx udah mulai terpantau. Mereka tidak mau tinggal diam, mereka nggak mau terisolasi. Mereka juga udah mulai menitik beratkan visions mereka atau bahkan setup mereka di area Lord yang cukup mahal. Dan bahkan kalau kita lihat teman-teman dari Yudu Red Giants, mereka udah mulai belajar dari kesalahannya, memperhatikan juga memperhitungkan banget nih untuk langkah mereka membuka Lord. Kalau udah mulai terpantau, mereka memancing teman-teman dari Onyx yang tidak terpancing sebetulnya karena selalu disibukkan dengan adanya satu buah permainan mobilitas yang dibawa oleh Kairi untuk memanage karya satu buah wave minion. Teman-teman dari Yudu Red Giants, mereka masih coba untuk mulai membuka karya inisiasi perang di area Lord. Tapi Onyx masih belum terpancing sebetulnya dengan area setup tersebut. Oke, akan coba dihajar dari Keyboy. Dragon tadi keluarkan informasi telah diberikan, ini mahal banget untuk cewek. Karena ini udah bisa dipastikan cewek tidak akan ditendang. No, the way of Dragon adalah menjadi jawaban untuk para pasukan dari Onyx untuk memaksa untuk team fight. Lihat, mereka sekarang yang akan lebih berani untuk membuka vision.
Mereka biarkan Kairi ke arah bottom lane. Purple buff-nya udah akan muncul. Dan Sekishu, kalau dia memaksakan terus berkutat di arah Lord, dia nggak akan punya mana. Dia nggak akan punya mana dan dia akan berat banget dengan Baksha Shield Unity. Jadi bakal terus dipaksa. Jadi mereka harus disengage. Dan lihat Kairi akan udah mencoba untuk melihat satu posisi yang bisa diamankan. Tapi para pasukan dari Yudo Red Giants, mereka juga tidak peduli dengan Keyboy. Bakal coba dimakan, bakal coba dioles. Following up Federer Striker sangat mahal membuat Super Saiyan. Bakal coba dioles begitu Sentinel sampai dikeluarkan. Dan bahkan satu momen yang sama. No must man for Yudo Red Giants. All in terhadap seorang Super Saiyan. Dan Keyboy tidak ter-take down. Adalah sebuah pertukaran yang tidak adil. Nice follow up. Following up form Kairi dengan area Draven Sword yang dimaksimalkan mengarah ke area seorang Super Steve yang udah nggak lagi terbaut immortality. Karena hadirnya Boot dan juga Feather Extract yang dikeluarkan oleh seorang Suns membuat satu member tumbang tanpa pertukaran dan hal ini dimanfaatkan oleh Onyx yang masih diunggul dari kuantitas 5 member mereka yang dalam keadaan cukup prima sehingga Lord Evolve kini free. Finally ada satu buah objektif netral Lord yang berhasil diamankan. Kita akan lihat bagaimana Lord ini memberikan keuntungan teman-teman dari Onyx. Karena ini Lord yang udah banyak HP-nya dan bakal langsung otomatis charge juga ke area base yang dimiliki oleh Yudo. Selain Lord, masalahnya adalah Super Minion. Lihat 3 lane push. Manajemen lane-nya yang berhasil dibuat oleh para pasukan dari Onyx. Mereka tahu, gua kalah dari skill laning di arah mid. Jadi dia akan coba dorong midnya dan dia akan coba paksa midnya. Saat di depan sana, udah ada Wings by Wings. Dan mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk menggunakan Feather Attack. Karena Feather Attack sesungguhnya akan coba dipakai di arah top lane. Lihat Final Slash mengeluarkan Sekishu dari arah base turretnya. Membuat para pasukan dari Yudo Red Giants nampaknya harus kehilangan 2 turret secara bersamaan. Kairi. Lord masih bergerak di arah bottom lane. Kairi juga hampir ter-take down. Tapi nampaknya untuk balik dengan health bar yang penuh. Ini akan cukup mudah untuk seorang Kairi. Sangat-sangat mudah. Masih ada Vince Voice yang cukup cekatan juga yang dikeluarkan oleh Kairi sehingga dia masih bisa mundur. Tapi Lord Sas lihat. Dia standby Whoops. position. Slash. Dia mencoba untuk menunggu. Tapi Gojes lihat ada naga dikejar oleh seorang burung. Kairi by time dilakukan. Mencoba untuk HK. Fokus ke base-nya. Hamilton sakit. Untuk practice dan by time membuat Lord menjadi MVP kali ini. By time dikeluarkan membuat Lord